Salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan di mana saja berada. Kita bersyukur kembali kita boleh berjumpa dalam renungan harian Toraya di hari Kamis tanggal 14 April 2022. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada dan menikmati hidup karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan. Kami kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu akan terus menuntun langkah kami untuk setia hidup pada kebenaran. Mohon terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami boleh sungguh memahami firman-Mu dengan benar. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 34. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah pengorbanan yang meneguhkan. Pemala me pamatoto. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, seorang suami meninggalkan istrinya untuk selamanya. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Ia meninggalkan istrinya dengan 6 orang anak. Waktu itu anak-anaknya masih kecil, sehingga istrinya yang telah menjadi janda berjuang sangat keras demi anak-anaknya. Perjuangan ibu tersebut merupakan pengorbanan yang nyata dan sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku, kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 34 berkisah tentang sebuah pengorbanan yang tiada taranya. Melalui perikop ini, ada beberapa pokok perenungan yang berkaitan dengan respon kita terhadap pengorbanan Kristus. Pertama, Yesus Kristus mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita. Simbol roti dan anggur
menjadi pengingat bahwa pengorbanan itu benar-benar telah terjadi. Tugas kita adalah mengundang orang-orang untuk bersama menikmati kasih-Nya. Kedua, pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya. Hal itu menunjukkan pengorbanan Yesus adalah sempurna. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dari peristiwa itu. Caranya adalah menyerahkan hidup untuk dipandu sesuai dengan kehendak Yesus yang adalah roti dan air hidup itu. Ketiga, perjamuan adalah kesempatan bagi umat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Perjamuan kudus bukan tempat pesta pora, mabuk-mabukan, bermalas-malasan, atau untuk makan gratis, melainkan untuk mensyukuri pengorbanan Kristus sebagai satu persekutuan yang dikasihi Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika Yesus telah berkorban untuk kita, maka apa yang harus kita lakukan? Marilah kita berani menjadi saksi dengan cara berani berkorban untuk sebuah kebenaran, seperti Kristus yang telah berkorban untuk penyelamatan orang lain. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur, yang senantiasa setia, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, untuk senantiasa mengimani, mensyukuri pengorbanan Kristus. Karena itu, kiranya oleh pengorbanan Kristus ini, juga menjadikan kami menjadi saksi yang dengan berani berkorban untuk sebuah kebenaran. Hidup kami adalah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya oleh kuasa kasih dan kemurahan-Mu, kami pun akan dimampukan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan juga senantiasa mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan ini. Diberkatilah kiranya setiap orang tua ataupun anak-anak dalam berperan di tengah-tengah keluarga untuk senantiasa setia menjalani hidup karunia Tuhan. Kami pun mohon oleh kemurahan Tuhan, mereka yang sedang dalam keadaan sakit akan terus ditopang dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam berbagai pergumulan atau persoalan-persoalan hidup, kami pun terus mengimani kuasa Tuhan menopang dan memampukan untuk senantiasa menghayati bahwa pengorbanan Kristus meneguhkan iman kami dalam pengharapan menjalani hari-hari hidup kami. Diberkatilah kiranya setiap orang tua kami dalam masa tuanya, kiranya senantiasa berbahagia, dan anak-anak akan terus menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Diberkatilah mereka yang boleh menikmati kasih Tuhan melalui pertambahan usia, juga keberhasilan yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Semuanya itu pun senantiasa dihayati bahwa hanya karena anugerah Tuhan. Diberkatilah gereja-Mu dalam mengerjakan tanggung jawab panggilan di tengah-tengah dunia ini, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ditopanglah para pemimpin bangsa kami dan pemerintah kami untuk terus juga mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Diberkatilah kami semua di sepanjang kehidupan karunia Tuhan. Kami mohon ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Selamat menghayati Kamis Putih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat. Tuhan Yesus berkati.